الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واقرأوا القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita sama-sama masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah masuki di bulan Ramadan tahun ini dan dapat kita laksanakan puasa kita yang sudah hari berapa ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diberikan pahala oleh Allah, diberikan rahmatnya, ampunannya, yang nanti terakhir itsqu minan nar, terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ujung surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita bacakan ini merupakan tujuan puasa yang kita laksanakan. Puasa Ramadan ini adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah, bawalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu, langkah yang harus kita persiapkan di dalam puasa ini, kita isi hari-hari di bulan Ramadan ini. Yang pertama kita harus lakukan, karena ini bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal terbaik yang harus kita persiapkan di dalam puasa ini kita isi, kita memasuki bulan suci, bulan yang membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita yang sudah lalu kita laksanakan. Maka kita harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan dosa, dan kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita bertobat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah."
jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun, agar kita jadi beruntung di dunia dan di akhirat. Quran surat An-Nur ayat 3. Bulan yang penuh rahmat, maka kita harus upayakan di 10 hari terakhir ini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Ayub waktu itu masih kaya raya ya. Ketika dia sholat di kamarnya, sedang memakai jubahnya, tiba-tiba ada belalang emas yang jatuh di depannya, kemudian dia ambil, dimasukkan ke jubahnya itu. Setelah dia keluar, banyak sekali belalang emas yang berterbangan. Diambilnya oleh Nabi Ayub, dimasukkan di dalam jubahnya yang penuh di kantongnya itu. Kemudian Allah menyampaikan menurutnya, ya Ayub, kamu kan Nabi Allah, kenapa kamu ambil itu emas-emas belalang itu? Apa jawab Nabi Ayub? Bukankah rahmatmu lebih besar dari segalanya? Jadi bulan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, ditambahnya rezeki kita, dilipat gandakan pahala kita. Jadi untuk itu kita bulan rahmat ini banyak-banyak kita beribadah, banyak-banyak kita beramal soleh. Ya, bulan yang diturunkannya Al-Quran, nanti kita sampaikan. Jamaah suara rahmatullah, setelah kita bertobat, kemudian kita harus memperbanyak doa kita. Secara lain, di dalam bulan puasa ini kita perbanyak doa kita. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan ini sampai akhir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan pertolongannya kepada kita di dalam menjalankan ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah rahimahumullah. Kita juga berdoa agar ibadah kita diberikan kekuatan, diterima secara murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Jadi dikabulkan doa kita di dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Dengan demikian kita harus lakukan, luruskan niat kita. Luruskan niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan hati kita melalui taubat yang sungguh-sungguh, memperbanyak doa agar diberi kesempatan beribadah ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua di bulan suci ini. Yang kita ulangi, sepertiga yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang terakhir yaitu iskun minan nar, pembebasan dari neraka bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka yang orang itu bersungguh-sungguh di dalam puasanya, beriman, beritisab, yaitu karena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengendalikan hawa nafsu ini sebagai latihan spiritual kita di dalam bulan Ramadan untuk menjaga kesucian hati kita agar terus-menerus menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber yang hakiki, sebagai sumber yang sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an, ganjarannya itu sama seperti mengkatakan Al-Qur'an di bulan-bulan yang lain. Barang siapa yang melakukan sholat fardu, baginya ganjarannya seperti 70 sholat fardu di bulan lain. Barang siapa yang kita banyak melakukan sholawat di bulan ini, maka Allah memberikan timbangan di hari kemudian yang timbangan itu meringan, maka akan diberikan syafaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di barang siapa yang kita sholat sunnah itu sama dengan sholat wajib, ya. Jadi sholat fardu yang kita laksanakan itu pahalanya. Kemudian Ramadan ini bulan yang sabar. Sabar kita menahan makan dan minum, tidak marah dan sebagainya. Ini pahalanya surga. Bulan pemberi pertolongan, bulan Ramadan ini yang dinamakan Syahrul Muwarrah. Dan bulan Allah memberikan rezeki kepada kita sebagai mukminin di dalamnya. Jamaah subhanallah. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada seseorang, seorang yang berpuasa merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari api neraka. Dan barang siapa yang memberi makan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Begitu juga barang siapa yang memberi minum yang berbuka puasa, niscaya Allah akan memberikan kepadanya dari air kolamku, kata Allah, dari suatu minuman yang dia tidak merasakan dahaga lagi, tidak haus lagi. Sesudah itu dia dimasukkan di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Jamaah subhanallah. Namun demikian hendaknya kita bukan semata-mata mengharapkan pahalanya saja, akan tetapi kita semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setelah berzikir, Ilahi anta maksudi wa ridhokal matubi. Engkaulah yang aku maksud dan keridhaan yang aku cari. Jadi diceritakan di akhirat nanti ada dua malaikat, yang satu membawa pahala yang besar, seorang pemuda membawa pahala yang besar, yang satu lagi pahalanya kecil. Malaikat yang membawa pahalanya kecil khawatir dia jangan-jangan tidak diterima. Nah, pemuda yang membawa pahala yang besar yang dibawa oleh malaikat, ternyata pahalanya itu bukan untuk dirinya, bukan untuk Allah, ya, tetapi pahala yang besar itu untuk selainnya, untuk ria dia, ingin dipuji, minta imbalan. Maka karena bukan untuk Allah pahala yang besar itu, maka pahala itu dilempar, dikembalikan kepada pemuda itu, dan tidak mendapatkan surga, tetapi masuk dalam neraka. Namun pahala yang kecil yang dibawa oleh malaikat itu ditimbangnya, sekalipun kecil, tapi dia untukku, kata Allah, maka diterimalah. Maka dari itu surga itu tidak cukup dengan pahala ibadah kita, maka surga itu ibaratnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada kita, karena kita patuh, karena kita la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amal ibadah kita, melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Sekalipun kecil tapi untukku, kata Allah. Maka puasa ini itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berkata, puasa ini untukku, maka aku sendiri nanti akan memberikan pahalanya di saat nanti bertemu di yaumil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, demikian khutbah Jumat ini kita kembalikan, kita niatkan semata-mata Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi. Engkau yang aku maksud dan keridhaanmu yang aku cari. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini memberikan khirah semangat kita untuk terus berpuasa sampai akhir. Isilah ibadah-ibadah ruang-ruang waktu puasa di siang hari, apapun niatkan
luruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan menggapai namanya mardatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qulul Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni wa antum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma azwajna wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bakhil ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.